Assalamualaikum, masih bersama saya Teguh Warsito, dosen PKN STAN. Sekarang kita masuk ke bagian 3 dari sesi permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar. Kita ke pengertian dulu, apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar atau equilibrium, atau ada yang menyebutnya sebagai market clearing, adalah keadaan di mana harga pasar itu berada pada tingkat di mana jumlah yang ditawarkan atau quantity supplied itu sama dengan jumlah yang diminta, quantity demanded. Oke, gitu ya. Jadi di titik keseimbangan dapat kita urai menjadi harga keseimbangan, equilibrium price, dan kuantitas keseimbangan, equilibrium quantity. Oke, seperti itu. Nah, kalau pasar tidak dalam keadaan seimbang, itu akan ada suatu mekanisme atau proses perubahan harga sehingga mencapai harga atau titik keseimbangan tadi. Nah, proses ini atau mekanisme ini disebut dengan mekanisme pasar. Oke, dan hal ini yang oleh Adam Smith itu disebut sebagai invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Bagaimana menentukan keseimbangan? Oke, kita sudah belajar ada 3 cara untuk menentukan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, yaitu schedule permintaan atau penawaran, kemudian kurva permintaan atau penawaran, dan juga persamaan permintaan atau penawaran. Nah, dari ketiga cara ini kita bisa observasi dan temukan keseimbangan pasar. Nah, kalau hubungannya itu terjadi atau diperlihatkan, ditunjukkan dalam schedule permintaan dan penawaran, maka keseimbangan itu dapat kita tentukan dan dapat kita lihat pada baris atau kombinasi harga dan jumlah barang di mana HID sama dengan HS. Jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, misalnya di contoh ini, kita ada set harga, ada set permintaan, dan ada set penawaran. Di sini dapat kita lihat bahwa HID sama dengan HS itu saat HI sama dengan 15 dan harga sama dengan 3. Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa harga keseimbangannya adalah $3 dengan kuantitas keseimbangan 15 unit. Nah, sekarang kalau hubungannya terlihat dalam kurva permintaan dan penawaran, maka keseimbangan pasar, baik harga keseimbangan maupun kuantitas keseimbangan itu bisa dilihat pada titik potong kedua kurva. Nah, contohnya ini. Ini adalah kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, pada gambar tersebut, pada kurva tersebut itu perpotongannya terjadi saat P sama dengan 3 dan H sama dengan 15. Inilah keseimbangan pasar. Jadi harga keseimbangannya adalah $3 dengan kuantitas keseimbangan sebesar 15 unit. Nah, saat hubungannya ditunjukkan dalam persamaan permintaan dan penawaran, maka titik keseimbangan itu merupakan harga dan kuantitas yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Atau dengan kata lain, kita menyelesaikan secara aljabar persamaan-persamaan tersebut, gitu ya. Sehingga kita bisa memperoleh nilai P dan nilai H. Misalnya ini. Jadi ini adalah persamaan permintaan dan persamaan penawarannya. Kemudian kita potongkan dan kita selesaikan persamaan tersebut. Kita dapat P sama dengan 3 dan H sama dengan 15. Oke. Inilah harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Oke, sekarang kita akan membahas suatu keadaan di mana harga itu tidak berada di titik keseimbangan. Bisa di atas, bisa di bawah. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu surplus atau excess supply, ada kelebihan penawaran. Oke, surplus adalah keadaan di mana quantity supply itu lebih besar daripada quantity demanded. Oke, nah harga pada keadaan surplus ini berada pada titik yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga keseimbangan. Nah, dalam keadaan surplus ini berarti ada barang yang ingin dijual oleh penjual tetapi tidak bisa terjual. Nah, apa yang akan direspon oleh penjual? Penjual akan merespon surplus dengan cara menurunkan harga. Oke, sehingga harga akan kembali ke titik keseimbangan. Oke, sekarang kita akan membahas jenis penyimpangan terhadap harga keseimbangan yang kedua. Ini kita sebut sebagai shortage atau excess demand, artinya ada kelebihan permintaan.
Shortage adalah keadaan di mana quantity demanded, artinya jumlah barang yang diminta itu lebih besar dibandingkan dengan quantity supplied. Oke, barang yang ditawarkan. Oke. Pada keadaan ini, harga itu berada pada titik yang lebih rendah dibandingkan dengan harga keseimbangan. Oke. Nah, dalam keadaan ini berarti terdapat pembeli yang ingin membeli barang tetapi jumlah barangnya tidak mencukupi. Nah, apa yang akan direspons oleh pasar? Harga itu akan naik. Oke, harga akan naik sehingga kembali ke keseimbangan awal. Oke, selanjutnya apa yang telah kita pelajari tadi? Kita sudah belajar surplus, kita sudah belajar shortage. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa surplus dan shortage itu akan terselesaikan dengan mekanisme pasar. Oke, di mana harga itu akan bergerak hingga terjadi kuantitas keseimbangan, hingga terjadi harga keseimbangan. Oke, kita analogikan misalnya dalam bola kemudian menggelinding. Bola itu akan menggelinding kemudian mencapai keadaan stabil karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, konsepnya itu mirip seperti ini. Dalam ekonomi tadi, gaya gravitasi itu merupakan mekanisme pasar. Oke, jadi mekanisme pasar akan menyesuaikan sehingga keadaan ekonomi akan berada dalam keseimbangan. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana mekanisme pasar itu terjadi untuk keadaan pasar yang terdapat surplus atau kelebihan penawaran. Oke, misalnya sekarang kurva permintaan dan penawaran keadaannya seperti ini dan harga di pasar adalah $5. Nah, pada saat harga $5 ini, QD jumlah yang diminta itu sebesar 9 unit, sedangkan jumlah yang ditawarkan QS itu sebesar 25 unit, sehingga terjadi surplus atau kelebihan penawaran 16 unit di sini. Nah, atas adanya surplus tadi, maka pasar akan bekerja dengan cara apa? Dengan cara menurunkan harga. Oke, secara berangsur-angsur harga akan turun hingga mencapai harga keseimbangan, yaitu di P sama dengan 3 dan QD sama dengan QS. Oke, QD sama dengan QS di angka 15 unit. Oke, sekarang kita akan mendetailkan mekanisme pasar saat pasar dalam keadaan shortage atau kelebihan permintaan. Oke, nah pada gambar ini kurva demand dan supply berpotongan, tetapi di harga pasar adalah nilainya sebesar $1. Dalam keadaan harga pasar $1 ini, QD itu nilainya 21 unit dan QS nilainya 5 unit. Terjadi kelebihan permintaan di sini sebesar 16 unit. Oke. Nah, atas shortage ini maka pasar akan bereaksi. Pasar akan merespons dengan cara apa? Dengan cara menaikkan harganya hingga mencapai $3. Di mana pada keadaan ini terjadi keseimbangan, yaitu pada saat P sama dengan 3 dan Q sama dengan 15. Nah, kita tadi sudah belajar adanya keseimbangan pasar, di mana untuk kurva permintaan dan penawaran itu terjadi perpotongan. Oke, terjadi perpotongan sehingga kita dapat harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Nah, equilibrium atau keseimbangan ini itu bisa berpindah. Itu equilibriumnya bisa berpindah karena 3 hal. Karena shifting kurva permintaan, shifting kurva penawaran, atau kedua kurva shifting. Oke, jadi permintaan dan penawaran shifting sekaligus. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, saat terjadinya shifting kurva permintaan, nah misalnya dari D1 menjadi D2, keseimbangan awal yaitu A itu akan menjadi B. Oke, terjadi keseimbangan baru akibat shifting kurva permintaan. Oke, nah sekarang kita ke perubahan equilibrium karena shifting kurva penawaran. Oke, di kurva awal titik keseimbangan ada di A, kemudian S akan bergeser menjadi S2, dari S1 menjadi S2, sehingga timbul keseimbangan baru di B. Oke. Dari A menjadi B, titik equilibrium dari A menjadi B karena adanya shifting kurva penawaran. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga. Equilibrium itu bisa berpindah karena kedua kurva shifting. Kurva permintaan misalnya di gambar ini shifting dari D1 menjadi D2. Kurva penawaran juga shifting. Oke, dari S1 menjadi S2.
Oke. Yang awalnya titik equilibrium atau keseimbangan awalnya di titik A, kemudian menjadi titik B. Oke ya, perpotongan antara kurva permintaan yang baru dan kurva penawaran yang baru. Perpindahan dari A dan B karena adanya shifting kurva permintaan dan kurva penawaran sekaligus. Ini adalah ringkasan atau resume. Nanti kalian bisa coba sendiri dengan melakukan draft atau coret-coretan di kertas kalian. Bagaimana saat kurva permintaan itu bergeser, atau kurva penawaran bergeser, atau dua-duanya bergeser. Bagaimana perubahannya pada harga dan kuantitas keseimbangan. Oke, misalnya kejadian yang nomor 1. Permintaan naik, berarti D naik. Naik di sini artinya bergeser ke kanan. Kurva D bergeser ke kanan, sedangkan S-nya tetap. Apa yang terjadi? Harga naik, kuantitas naik. Oke. Misalnya sekarang permintaan naik, tetapi penawaran turun. Saat permintaan naik, berarti D bergeser ke kanan, dan saat penawaran turun, berarti S bergeser ke kiri. Oke, apa yang terjadi? Harga itu sudah otomatis naik, sedangkan kuantitas itu belum tentu karena di satu sisi permintaan naik menambah kuantitas, tetapi penawaran turun mengurangi kuantitas. Efeknya itu tergantung pada besar kecilnya kenaikan dan penurunan permintaan dan penawaran tadi.